Halo guys, welcome back to my channel. Di episode kali ini, aku bakal ngobrol-ngobrol, santai aja sih. Dan ini pertama kalinya aku ngobrol di YouTube aku, karena biasanya aku kan voiceover ataupun vlog. Nah, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Buat yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Meika Resnindia Yasmin. Aku seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Sekarang lagi duduk di semester 5. Hobi aku itu dengerin musik, tidur, traveling, sama baca buku. Ngomong-ngomong tentang baca buku nih guys, aku udah 2 tahun. 2 tahun terakhir ini aku udah jarang banget baca buku. Terhitung sejak aku kuliah. Aku nggak tahu kenapa aku udah jarang baca buku. Mungkin karena kesibukan kuliah aku dan entah aku yang tidak menyempatkan diri untuk membaca buku. Nah, karena itu, aku tuh pengen banget menanamkan minat baca buku di diri aku lagi dengan cara bikin segmen baru di YouTube aku. Nah, segmen ini bakal aku namain dengan hashtag satu buku satu cerita. Di segmen ini aku bakal review satu buku yang telah aku baca, entah itu buku romance, entah itu buku self healing atau apapun itu. Nanti aku bakal menjelaskan apa yang sudah aku dapatkan dari buku itu, entah makna dari buku itu ataupun pelajaran yang bisa aku ambil dari buku itu. Hai guys, welcome to satu buku satu cerita. Jadi di episode kali ini aku bakal review satu buku dari Alfi Syahrin. Kebalik. Dari grogi, maaf ya guys. Dari Alfi Syahrin, yaitu buku Loneliness It's My Best Friend. Ini tuh buku self healing kesepian kawan karibku. Kalau nggak salah, Alfi Syahrin ini juga nerbitin buku self healing yang lainnya, itu judulnya tuh Insecurity. Aku lihat dari sini ada buku-buku yang udah dia terbitin juga. Buku ini nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Ini tuh ada 306 halaman dan di belakangnya tuh ada barcode untuk wallpaper dan podcast. Nanti bisa kita scan untuk lihat wallpaper dan podcastnya. Ngomong-ngomong tentang kesepian, di buku Alfi Syahrin ini bilang bahwa kesepian itu tidak mandang orang, tidak mandang di mana, tidak mandang dia siapa, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pemalu, mau dia introvert, mau dia extrovert. Kesepian itu bisa datang pada siapa aja dan di mana aja dalam waktu yang kita sendiri nggak tahu. Kadang ada yang sepi ketika lagi sendiri, kesepian saat lagi sendirian. Kadang ada yang di tengah keramaian tapi dia ngerasa kesepian. Jadi kesepian tuh emang benar-benar nggak bisa kita prediksi kapan bisa datang ke kita. Oh ya guys, di buku ini juga dijelasin bahwa kesepian itu nggak harus tentang percintaan, nggak harus tentang pasangan, tetapi kesepian itu bisa tentang persahabatan, bisa tentang keluarga, bisa tentang orang-orang di sekitar kita. Jadi buku ini tuh cocok banget buat kalian dari berbagai aspek kesepian karena dibahas dalam buku ini. Nah, ngomong-ngomong tentang buku ini, Alfi Syahrin, si penulis buku ini, itu menempatkan diri sebagai teman kita. Jadi, buku ini tuh seakan-akan tuh ngomong dua arah. Kita seakan berdialog dengan penulis novel ini karena di novelnya itu ada banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Jadi, seakan-akan kita tuh tanya jawab dengan si penulis itu. Jadi kita nggak merasa sendiri. Alfi Syahrin tuh datang sebagai teman yang menemani kita di saat kesepian dan menuntun kita berdamai dengan kesepian itu. Oke, di sini aku bakal review salah satu bab di buku ini, yaitu bab 4. Judul bab 4, karena sahabatku gak menganggapku sebagai sahabat. Sakit banget. Jadi Alfi Syahrin tuh menjelaskan juga bahwa kita
secara gak sadar selalu memberi stempel kepada orang-orang di sekitar kita gak sih? Bahkan diri aku sendiri, aku tuh suka memberi stempel kepada orang-orang sekitar aku, kayak misalkan, ih kalau yang ini tuh dia temen dekat, kalau yang ini dia sahabat, kalau yang ini dia kayaknya cuman kenal doang, kalau yang ini itu teman biasa doang. Secara tidak langsung kita selalu memberi stempel kepada orang-orang di sekitar kita, dan sebenarnya itu tuh nggak boleh guys. Kenapa? Karena dengan kita memberi stempel kepada orang-orang di sekitar kita, otomatis perlakuan kita kepada setiap orang tuh berbeda-beda. Pun ekspektasi kita kepada mereka pun berbeda-beda. Itu yang membuat kita merasa kesepian. Jadi contoh, semisalkan kamu memberi stempel kepada seseorang bahwa dia tuh sahabat kita. Tapi saat kita kesepian atau saat kita butuh, dia tuh nggak ada. Nah, ekspektasi kita menginginkan bahwa dia tuh ada buat kita, dia tuh bakal selalu denger cerita kita. Tapi nyatanya tidak semua orang tuh bisa stay sama kita, bisa 24/7, bisa selalu denger cerita kita, dan kita tuh kecewa, kita merasa kesepian. Itu yang menyebabkan memberi stempel kepada orang tuh seharusnya nggak boleh. Tapi dijelasin juga bahwa Alfi Syahrin sudah nyoba untuk tidak memberi stempel kepada siapapun dan berusaha untuk netral, berbuat baik kepada semua orang, tidak memandang dia sahabat atau dia teman dekat. Pokoknya dia samaratakan semua perlakuan dia kepada orang-orang sekitar. Tapi ternyata emang tidak, kita tuh nggak lepas dari stempel-stempel itu. Untuk diri aku sendiri juga, aku pernah mencoba untuk melakukan itu, tapi nyatanya kita pasti punya nggak sih orang yang emang lebih dekat sama kita atau emang cuma sekedar kenal. Aku pun udah mencoba untuk melepaskan stempel-stempel itu dari teman-teman aku, dari orang-orang sekitar aku, tapi nyatanya memang kita tuh terikat oleh itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ekspektasi kita kepada mereka, yaitu dengan tidak berekspektasi lebih kepada orang yang kita anggap sahabat dekat, yang kita anggap teman dekat. Jadi tetap memperlakukan semua orang dengan sama rata, entah itu teman dekat, entah itu baru kenal doang. Pokoknya kita harus selalu baik kepada semua orang yang kita temui, tidak mandang dia siapa. Kita harus selalu adil kepada orang kita temui. Dalam buku ini juga terdapat kalimat, temanku punya teman lain selain aku. Kadang kita sadar gak sih kalau kita tuh cemburu sama teman kita, entah itu karena teman kita lebih sering main sama teman yang lain, atau lebih sering nongkrong sama teman yang lain, cerita sama teman yang lain. Kita tuh ngerasa jealous sama teman kita, karena kita jadi nggak punya tempat cerita, atau kita jadi nggak punya teman main. Aku cuma mau bilang bahwa setiap orang tuh punya peran dalam hidup kita. Pun temannya teman kita itu punya peran dalam hidup teman kita. Entah itu mungkin sebagai teman kuliahnya atau teman sekelasnya, and that's okay. Setiap orang tuh punya peran masing-masing. Kita pun punya peran di kehidupan mereka, dan mereka pun punya peran dalam kehidupan kita. Gak selalu 24/7 harus sama kita, gak selalu harus kemana-mana sama kita, karena setiap orang tuh perlu untuk bersosialisasi sama orang lain. Gak harus semua tentang kita, gak harus semua bareng kita. Karena kita udah jarang main sama teman kita jadi gak punya teman cerita. Kita jadi gak tahu mau cerita ke siapa. Kita jadi ngerasa sendirian, kita jadi ngerasa kesepian. Padahal kita bisa loh cerita sama Allah kapanpun kita mau, dalam keadaan apapun. Allah pasti dengar kita, Allah pasti bakal terus membersamai kita. Tapi di samping itu, kenapa sih kita udah gak bisa cerita lagi ke teman kita, ataupun teman kita udah gak mau lagi denger cerita kita? Menurutku kadang gak semua orang tuh suka sama cerita kita. Gak semua orang tuh pengen tahu cerita kita. Gak semua orang tuh pengen denger cerita kita, and that's okay. Dimana ada yang bercerita, di situ ada yang mendengarkan cerita. Kita gak bisa selalu menjadi orang yang bercerita dan selalu meminta didengar oleh orang lain, sedangkan mereka pun ingin merasa didengar.
Coba kita dengarkan cerita mereka juga. Coba kita biarkan mereka berpendapat. Coba kita biarkan mereka bercerita kepada kita. Tidak selalu semua hal tuh harus tentang kita. Tidak harus semua tuh tahu hidup kita seperti apa. Kita pun perlu mendengarkan orang lain. Mereka pun ingin didengar, mereka pun ingin diperhatikan, ingin diberi nasihat, sama seperti kita. Jadi, ketika kamu ingin didengar, jangan lupa untuk selalu mendengar juga dan selalu berusaha untuk menjadi teman baik untuk siapapun. Ngomong-ngomong tentang cerita, aku punya satu cerita tentang teman aku yang dia tuh kalau misalkan cerita semua diceritain, dan aku lihat respon-respon orang sekitar aku tuh kayak tidak mendengarkan. Kadang kalau misalkan kita lagi di satu perkumpulan terus dia cerita, kadang orang lain tuh sibuk sama kesibukan mereka masing-masing. Aku yang melihat itu tuh kayak mereka tuh merhatiin gak sih ada temen ini yang lagi cerita gitu, tapi dia tetap ngobrol terus, tetap cerita terus, padahal orang-orang tuh seakan gak peduli sama dia, seakan sibuk sama kehidupan mereka masing-masing. Nah, dari situ aku sempat baca salah satu quotes di TikTok kalau kita lagi cerita dan teman kita tuh kayak tidak interest dan tidak memperhatikan ataupun kayak nggak fokus sama cerita kita, lebih baik kita diam. Dan aku pun pernah merasa seperti itu, kayak aku lagi cerita tapi teman aku tuh seakan dia tuh dengerin gak sih aku cerita, dia tuh kayak interest gak sih sama apa yang aku ceritain. Setelah aku diam, aku nggak bicara, dia nggak respon apa-apa, nggak yang kayak Mei tadi kamu bilang apa, lanjutin atau apa, dia diam aja seakan-akan emang aku dari tadi emang nggak bercerita. Nah, semenjak saat itu ketika omongan aku lagi gak didengar, ketika ceritaku udah lagi gak didengar, dia nggak fokus sama cerita aku ataupun dia emang sibuk sama kehidupan dia, aku jadi selalu stop untuk bercerita sih. Maksudnya tuh kayak kalau lagi cerita, ya aku lebih baik berhenti dulu deh, dibanding kita nyerocos panjang tapi ternyata nggak didengerin, tapi ternyata kita cuma ngomong sendirian, and ya kadang kita lebih baik diam gak sih? Oh ya guys, kalian tahu gak sih kalau semakin kita dekat sama seseorang, semakin kita terikat sama seseorang, kita tuh lebih sering berantem gak sih? Kayak lebih sering terikat secara emosional, jadi kita sering ada cekcok atau apapun itu. Tapi untuk beberapa orang, kadang kita tuh jadi gak deket lagi sama teman-teman kita, tapi karena tanpa masalah apapun, tanpa ada konflik apapun, tanpa ada perdebatan apapun, ya emang karena masanya udah habis aja. Kayak teman-teman TK aku yang dulu kita jajan bareng, kita main kartu bareng, kita main stick bareng, jajan es krim bareng. Sekarang kalau bertemu pun kayaknya belum tentu bisa bertegur sapa. Padahal berpisahnya tuh kita baik-baik. Berpisahnya tuh nggak seperti ada problem ataupun kita punya masalah, kita cekcok, nggak sama sekali. Atau teman SD aku yang kita belajar kelompok bareng, kita ke masjid bareng, kita olahraga bareng, lari bareng, tapi sekarang udah jarang cerita-cerita, cuma jadi penonton story doang. Padahal kita berpisahnya tuh baik-baik, kita nggak ada masalah apapun sama mereka. Tapi kenapa ya kayak gitu? Kadang aku ngerasa sedih sih. Di kehidupan yang sekali ini kita harus menghadapi people come and go. Teman-teman SMA kita yang biasanya sehari-hari bareng kita, yang biasanya dengar cerita kita, yang biasanya selalu sleep call sama kita, sekarang malah jadi orang yang bahkan jarang kita hubungin, yang cuman save-savean kontak doang. Tapi bukan berarti kita ada masalah sama mereka, cuman emang masanya aja udah selesai. Kadang aku sedih karena mengetahui hal itu, mengetahui bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kadang kita juga kangen gak sih sama teman-teman SMP kita, teman-teman SMA kita, pengen ngumpul bareng lagi, pengen cerita-cerita lagi, pengen kayak dulu lagi, pengen nostalgia lagi. Tapi nyatanya kehidupan kita yang sekarang tuh udah beda sama kehidupan kita yang dulu. Kita bertemu orang-orang baru,
dan orang-orang baru itu membentuk kita menjadi pribadi yang baru juga. Dan sekarang aku paham dari people come and go itu ada nggak satu sebenarnya. Ada salah satu pelajaran yang bisa aku dapatkan dari hal itu, dari people come and go adalah setiap orang tuh memiliki peran dalam hidup kita, pun kita memiliki peran dalam hidup mereka. Entah itu mereka mengajarkan kita tumbuh, mengajarkan kita menulis, mengajarkan kita sabar. Setiap orang tuh punya peran masing-masing dalam hidup kita, dan itu kenapa kita dipertemukan. Oh iya guys, aku juga mau ngasih fun fact bahwa buku Loneliness is My Best Friend ini adalah buku yang dibeliin sama sepupu aku saat aku masih mondok di salah satu pondok di Jawa Barat. Saat pertama kali membaca buku ini, aku tuh sama sekali tidak merasa kesepian. Karena saat itu aku lagi ada di pondok guys. Jadi karena pondok itu kita apa-apa bareng-bareng sama teman-teman kita, makan bareng, berangkat sekolah bareng, ke masjid bareng. Aku tuh jadi tidak merasa kesepian. Dan pertama kali aku baca buku ini, jujur aku tidak relate sama isinya dan aku belum terlalu paham sama isinya. Dan sekarang setelah aku semester 5, aku kembali membuka buku ini, kembali membaca dari lembaran awal, dan akhirnya aku menyadari bahwa semakin dewasa tuh orang semakin merasa kesepian gak sih? Kayak setiap aku pulang dari perantauan kuliah aku dan pulang ke kampung halaman aku, mendapati teman-teman SD aku tuh udah nggak ada. Maksudnya tuh kayak udah masih ada di kampus-kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kayak pas aku kesini tuh aku nggak ada siapa-siapa yang bisa aku ajak main, yang bisa aku ajak cerita. Jadi aku merasa kesepian, dan aku sadar semakin dewasa tuh, iya, kita merasa semakin kesepian karena orang-orang di sekitar kita tuh semakin sedikit, circle kita semakin sedikit juga, pertemanan kita semakin menipis juga. Dan aku rasa setiap orang tuh pasti pernah merasakan kesepian, entah itu seorang introvert yang kesepian di tengah-tengah kerumunan, entah itu seorang extrovert yang pulang dengan kesedihan karena tidak ada lagi tempat untuk bercerita, entah itu seorang anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, entah itu orang tua kita yang sudah menua dan merasa kesepian. Aku punya cerita. Saat aku membaca salah satu bab di buku Alfi Syahrin ini, ada yang mention tentang orang tua kita tuh ternyata lebih kesepian ya dibanding kita. Saat membaca chapter itu, jujur aku langsung merasa deep banget. Aku punya nenek dan kakek. Alhamdulillahirrabbilalamin, nenek dan kakek aku tuh masih sehat sampai sekarang. Di lingkungan aku yang seumuran mereka tuh udah pada meninggal, otomatis kayak teman-teman dia dulu, mungkin teman-teman sepantarannya udah gak ada. Jadi kayak kita ngerasa kesepian gak sih? Anak-anaknya tuh kan udah pada menikah, cucu-cucunya pada kuliah, pada sekolah. Jadi ketika mereka gak ada, pasti kakek dan nenek aku tuh kesepian banget. Terus mereka tuh gak yang kayak pegang HP atau apapun itu. Jadi aku kayak ngerasa deep banget tuh, kayaknya aku pasti bakal ngerasa kesepian banget deh kalau kayak gitu. Kita cuma hidup berdua nih, nenek sama kakek aku, tanpa handphone, tanpa teman-teman sebaya mereka. Mereka tuh nggak tahu mungkin mau cerita sama siapa, karena ya yang di lingkungan mereka tuh
orang-orang yang lebih muda dari nenek dan kakek aku. Jadi di situ aku semakin menyadari bahwa semakin dewasa kita tuh semakin merasa kesepian. Oh iya guys, ngomong-ngomong tentang kita yang semakin dewasa dan circle kita semakin sedikit, semakin kita merasa kesepian, semakin kita merasa sendiri. Aku mau baca salah satu kutipan dari Alfi Syahrin di halaman 88. Mungkin circleku adalah mimpi-mimpi yang harus aku perjuangkan karena mereka pasti jadi nyata. Mungkin circleku adalah buku-buku yang harus aku baca agar aku bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin circleku adalah podcast-podcast instingful untuk urusan duniaku dan kajian menyentuh hati untuk urusan akhiratku. Mungkin circleku adalah diriku sendiri dan hal-hal yang menyenangkan hatiku. Mungkin tanpa circle pertemanan rasanya sepi, tapi aku bisa jadi circle terbaik untuk diriku sendiri. Aku bisa jadi teman terbaik untuk diriku sendiri, dan aku akan membuat ini lebih indah, lebih seru daripada circle-circle yang gak akan pernah aku miliki. Jadi di sini tuh kita tuh bisa loh menciptakan circle-circle dalam diri kita. Masya Allah, kita tuh diciptakan dengan sangat sempurna. Kita tuh bisa jadi teman untuk diri kita sendiri. Coba deh cerita jujur dengan apa yang kita rasain kepada diri kita sendiri. Jujur, saat bikin video ini juga aku sedang merasa kesepian karena aku sedang libur semester dan teman-teman aku masih di perantauan ataupun ada yang udah bekerja, jadi aku gak bisa bertemu sama mereka. Tapi aku tidak merasa kesepian karena aku bisa mengatasinya. Dengan apa? Akhir-akhir ini aku lagi suka banget buat buket kawat bulu, dan aku mencoba untuk bikin buket kawat bulu. Ataupun aku lagi suka vlog di YouTube kayak gini, ataupun ngedit. Aku lagi suka melakukan banyak hal dan aku harap itu bisa mengobati sedikit dari kesepian aku, dan it works menurut aku. Karena dengan cara itu aku jadi happy lagi, aku jadi bisa lebih belajar bikin podcast seperti apa, aku belajar ngobrol seperti apa, aku belajar ngedit seperti apa. And aku happy banget karena di kesepian kali ini aku bisa melakukan banyak hal yang menurut aku bermanfaat untuk diri aku sendiri, dan aku harap bakal bermanfaat untuk kalian semua. Sejujurnya masih banyak banget yang terkandung dalam buku Loneliness is My Best Friend ini, tapi mungkin aku gak bisa ceritain semuanya, dan aku ingin menyampaikan apa yang aku dapat aja dari buku ini. Selain aku kan tadi membahas tentang persahabatan, sebenarnya tuh di buku ini pun ada tentang keluarga, tentang pasangan, tentang kita yang misalkan belum pernah pacaran sama sekali, jadi kita merasa kesepian, atau ketika kita sebagai seorang anak yang ternyata keluarga kita tuh tidak seperti keluarga orang-orang. Semua ada di buku ini guys. Kalian bisa baca aja, beli di Gramedia terdekat atau kadang ada juga di toko-toko buku online. Yang aku dapatkan dari buku ini tuh banyak banget jujur, tapi mungkin aku lebih menggarisbawahi tentang persahabatannya karena aku bisa relate dengan itu. Jadi yang bisa aku sampaikan hanya sekian. Dan untuk kekurangan dan kelebihan buku ini, menurut aku kelebihan buku ini tuh dia kan lengkap. Dia tuh gak cuman membahas tentang persahabatan, tapi juga membahas tentang keluarga, tentang pasangan. Jadi untuk setiap orang yang membacanya tuh bisa dari kalangan apa aja, bisa dari orang yang kesepian karena gak punya sahabat, atau orang yang kesepian karena gak pernah pacaran, atau orang yang kesepian karena tidak pernah punya teman cerita. Buku ini tuh lengkap banget, jadi bisa menemani kalian di kala kesepian. Dan menurut aku kekurangan dari buku ini adalah
Tidak semua chapter tuh bisa relate sama kehidupan kita, karena kita tuh kehidupan kita tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin problem di keluarganya, tapi di pertemanan dia dapat teman-teman yang baik, teman-teman yang support. Ada yang mungkin dia punya teman-teman yang support, tapi ternyata dia nggak punya pasangan. Jadi buku ini tuh nggak semua chapter tuh bisa relate sama kehidupan kita, tapi kita tetap bisa memetik pelajaran dari semua chapter yang ada di buku Loneliness It's My Best Friend. Oke guys, di penghujung acara aku bakal menyampaikan sebuah pesan yang aku dapat dari buku ini. Pelajaran yang bisa aku ambil dari buku ini, bahwa kesepian itu bisa dirasakan oleh semua orang, oleh siapapun. Yang kita harus lakukan bukan melawannya, bukan menghapusnya, tapi dengan berdamai dan menaklukkan kesepian itu sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menjadi diri kita sendiri, dengan melakukan banyak hal yang bermanfaat. People come and go and that's okay. Yang perlu kita lakukan adalah memberi kesan baik kepada setiap orang yang kita temui, tidak mandang dia siapa, tidak mandang dia seperti apa, tapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita temui dan senantiasa menjadi orang baik. Aku Meika Resnindia Yasmin. Sekian dari Satu Buku Satu Cerita. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.